Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Budiati dari Keprodi Manajemen. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata pelajaran Sistem Informasi Manajemen. Kali ini saya akan membahas tentang Decision Support System atau DSS, yaitu sistem pendukung keputusan. Setiap hari, manajer harus mengambil keputusan penting dengan informasi yang terbatas dan waktu yang mendesak. DSS hadir untuk membantu membuat keputusan yang lebih baik dengan dukungan data dan analisis. Mari kita bahas. DSS adalah sistem informasi interaktif yang membantu pengambilan keputusan menggunakan data dan model untuk menyelesaikan masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang penting diingat adalah DSS itu mendukung, bukan menggantikan keputusan manusia. Jadi, sistem ini kasih analisis, tapi keputusan final tetap di tangan manusia karena ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Karakteristik DSS yang pertama adalah interaktif. User bisa eksperimen dengan berbagai skenario what if untuk lihat berbagai kemungkinan hasil. Kedua, fleksibel, bisa disesuaikan dengan berbagai jenis masalah yang berbeda. Yang ketiga, menggunakan model analisis seperti statis, forecasting, dan optimasi. Keempat, fokus pada aktivitas, bukan cuma cepat, tapi menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih akurat. DSS ini cocok untuk masalah yang kompleks, yang ada jawaban pasti, dan butuh analisis mendalam dengan mempertimbangkan banyak faktor. Sekarang kita bahas jenis-jenis DSS. Ada 3 jenis utama. Yang pertama adalah model driven DSS. Ini menggunakan model matematis atau statis untuk analisis. Contohnya forecasting, sales dengan regression model, atau optimasi produk dengan linear programming untuk minimize cost. Jenis kedua adalah data driven DSS. Fokusnya pada query dan analisis data besar. Ini jadi dasar dari bisnis intelijen, contohnya data warehouse untuk analisis penjualan, multidimensi berdasarkan produk, waktu, dan lokasi. Jenis ketiga adalah knowledge driven DSS. Ini menggunakan AI atau expert system. Sistem ini punya knowledge base yang berisi aturan-aturan dari para ahli. Contohnya sistem diagnosis medis yang bisa kasih rekomendasi berdasarkan gejala pasien, atau kredit scoring di bank untuk menilai kelayanan kredit. Selanjutnya itu komponen DSS ada 5. Yang pertama adalah database yang menyimpan data internal dari perusahaan, data eksternal dari pasar atau industri. Yang kedua adalah model base, yaitu kumpulan model analisis seperti statistical model, forecasting model, dan optimizing model. Ini adalah otak dari DSS. Yang ketiga adalah knowledge base yang berisi aturan bisnis dan eksperimentif dari domain tertentu. Yang keempat adalah user interface untuk input parameter dan melihat hasil analisis dengan cara yang mudah dipahami. Komponen yang kelima adalah user, yaitu decision maker yang menggunakan output dari DSS untuk membuat keputusan akhir. DSS mendukung 4 tahap pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu intelligent phase, yaitu identifikasi masalah. DSS membantu dengan monitoring dan problem detection. Contohnya deteksi penurunan sales di region tertentu atau peningkatan ke customer share. Yang kedua yaitu design phase, yaitu develop alternative solution. DSS melakukan simulasi berbagai opsi yang mungkin, contohnya simulasi dampak dari diskon 10% hingga 15% atau 20% terhadap profit dan volume penjualan. Yang ketiga yaitu choice phase, yaitu pemilih alternatif terbaik.
DSS memberikan comparison analysis untuk membandingkan beberapa opsi. Contohnya opsi mana yang kasih profit maksimal dengan risk yang paling minimal. Biar lebih jelas, saya kasih contoh kasus konkret. Misalnya, manajer inventory harus memutuskan beberapa stok yang harus dipesan untuk bulan depan. DSS akan melakukan analisis pola penjualan historis untuk lihat tren, mempertimbangkan lead time dari supplier, menghitung economic order quality yang optimal, melakukan simulasi berbagai skenario debit tinggi atau rendah, dan merekomendasikan optimal order quality yang minimize total cost. Manfaat dari DSS sangat banyak. Yang pertama yaitu kualitas keputusan meningkatkan karena berbasis data yang solid, bukan cuma asumsi atau feeling. Kedua, proses lebih cepat karena analisis dilakukan otomatis, nggak perlu manual. Yang ketiga, ada what if analysis, jadi bisa tes berbagai skenario sebelum eksekusi di dunia nyata. Keempat, lebih objektif karena mengurangi bias dan subjektivitas dari decision maker. Yang kelima, cost saving karena bisa menghindari keputusan yang salah dan mahal. Sekarang kita bahas aplikasi DSS di berbagai industri. Di industri banking, DSS dipakai untuk credit scoring, yaitu memutuskan approve atau reject loan application berdasarkan analisis komprehensif dari risk profile peminjaman. Yang kedua yaitu industri retail. DSS dipakai untuk inventory management, yaitu menentukan stok optimal per produk per toko untuk avoid overstock atau stock out. Selanjutnya di industri marketing, DSS dipakai untuk pricing strategi, yaitu menentukan harga optimal untuk maximize profit dengan mempertimbangkan kompetitor dan the net LCTC. Kesimpulannya, DSS adalah partner cerdas untuk decision maker dalam menghadapi masalah yang kompleks. Di dunia yang data driven seperti sekarang, DSS bukan luxury tapi necessity atau kebutuhan. Kebutuhan yang lebih baik sama dengan competitive advantage bagi perusahaan. Sekian pembahasan dari saya tentang decision support system. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.